Gelombang P pada EKG menandakan depolarisasi atrium kanan dan kiri. Sepertiga awal dari gelombang P menunjukkan aktivasi atrium kanan. Sepertiga akhir dari gelombang P menunjukkan aktivasi atrium kiri. Dan bagian tengah dari sepertiga gelombang P menunjukkan kombinasi aktivasi atrium kanan dan kiri. Gelombang P normal pada EKG ditandai dengan besar amplitudo kurang dari 2,5 mm atau 0,25 mV pada lid ekstremitas, dan pada lid prekordial kurang dari 1,5 mm atau 0,15 mV, dengan durasi kurang dari 0,12 detik atau setara 3 kotak kecil. Selain itu, beberapa fitur lain dari gelombang P normal diantaranya gelombang yang menunjukkan defleksi positif pada lid 1, 2, V3, V4, V5, dan V6, dan menunjukkan defleksi negatif pada lid AVR. Pada lid 3, AVL, V1, dan V2, gelombangnya bervariasi, bisa defleksi positif, negatif, atau bifasik. Besar aksisnya antara 0 sampai 75 derajat, dengan melihat lid 1 dan lid 2 yang menunjukkan defleksi positif, dan lid AVR yang menunjukkan defleksi negatif. Sebagai catatan, umumnya gelombang P menunjukkan gelombang monofasik akibat depolarisasi atrium yang bergerak ke arah yang sama. Namun juga terdapat gelombang bifasik yang umumnya terjadi pada lid V1, yang disebabkan oleh arah depolarisasi atrium bergerak ke arah berlawanan. Defleksi positif pada V1 menunjukkan aktivasi dari atrium kanan, dan defleksi negatif menunjukkan aktivasi dari atrium kiri. Kondisi abnormal pada gelombang P diantaranya gelombang P absen, gelombang P inversi, perubahan morfologi gelombang P, gelombang P tinggi, dan gelombang P lebar. Gelombang P absen dapat disebabkan karena hilangnya denyut sinus tertutupi oleh QRS kompleks, atau juga disebabkan oleh kondisi gelombang fibrilasi atau flutter. Beberapa contoh kondisi gelombang P absen seperti pada kasus atrial fibrilasi. Pada kertas EKG lid 2 menunjukkan gelombang P yang tidak nampak jelas akibat tertutupi oleh banyaknya gelombang fibrilasi. Kasus lainnya pada atrial flutter. Pada kertas EKG lid 2 juga menunjukkan gelombang P yang tidak nampak jelas akibat tergantikan oleh gelombang flutter atau gelombang F yang berbentuk seperti gigi gergaji. Hilangnya gelombang P juga bisa dilihat pada kondisi lainnya, seperti irama junctional, ventricular tachycardia, dan hiperkalemia. Pada kasus gelombang P inversi, arah aktivasi jantung terjadi berlawanan atau retrograd dari kondisi normal yang umumnya terjadi pada gelombang P yang pacemaker-nya bukan berasal dari nodus SA. Contohnya pada kondisi irama AV junctional. Terdapat gelombang P yang inversi sebelum gelombang QRS di lid 2. Contoh lainnya pada kasus irama junctional, dapat dilihat pada kertas EKG berikut. Pada lid 2, 3, dan AVF, gelombang P yang normalnya menunjukkan defleksi positif, namun pada kasus ini menunjukkan defleksi negatif. Begitu juga pada lid AVR yang normalnya defleksi negatif, tetapi pada kasus ini menunjukkan defleksi positif. Gelombang P inversi juga bisa dilihat pada kondisi lainnya, seperti irama junctional akselerasi, irama atrial ektopik, dan juga dextrokardial. Kemudian, perubahan yang terjadi pada gelombang P juga dapat dilihat dari perubahan morfologinya. Misalnya pada kondisi irama wandering pacemaker. Pada kondisi ini, terlihat gelombang P yang bervariasi pada lid 2. Ada yang defleksinya positif, negatif, dan bahkan absen. Perubahan morfologi P juga dapat dilihat pada kondisi irama multifokal atria dan juga multifokal atrial tachycardia.
Pada kasus gelombang P yang tinggi, atau biasa juga dengan P pulmonale, terdapat defleksi yang ukurannya lebih dari 2,5 mm, seperti yang ditunjukkan pada lead 2. Kasus gelombang P pulmonale lebih umum ditemukan pada kasus right atrial enlargement, seperti pada pulmonary hypertension, atrial septal defect, tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation, dan cor pulmonale. Akibat dari right atrial enlargement tersebut, defleksi yang menunjukkan aktivasi atrium kanan menempati bagian defleksi atrium kiri, sehingga gelombang P-nya nampak lebih tinggi. Pada kasus gelombang P yang lebar, atau biasa juga disebut P mitral, yang mana lebarnya melebihi 2,5 mm atau durasi 0,12 detik. Contohnya ditunjukkan pada lead 2 yang bentuknya menyerupai huruf M. Kasus gelombang P mitral ini lebih umum ditemukan pada kasus left atrial enlargement, seperti mitral stenosis, mitral regurgitation, ventricular septal defect, aortic stenosis, systemic hypertension, dan kardiomyopati. Akibat dari left atrial enlargement tersebut, defleksi yang menunjukkan aktivasi atrium kiri akan delay beberapa waktu setelah defleksi dari aktivitas atrium kanan, sehingga gelombang P-nya nampak lebih lebar. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah gelombang P pada EKG menandakan depolarisasi atrium kanan dan kiri, dan besar amplitudo kurang dari 2,5 mm atau 0,25 mV pada lead ekstremitas dan kurang dari 1,5 mm atau 0,15 mV pada lead prekordial. Dengan durasi kurang dari 0,12 detik atau 3 kotak kecil. Gelombang P menunjukkan defleksi positif pada lead 1, 2, V3, V4, V5, dan V6, dan menunjukkan defleksi negatif pada lead AVR. Pada lead 3, AVL, V1, dan V2, gelombangnya bervariasi, bisa defleksi positif, negatif, atau bifasik. Besar aksis gelombang P normal antara 0 sampai 75 derajat. Beberapa kondisi abnormal pada gelombang P diantaranya gelombang P absen, gelombang P inversi, perubahan morfologi gelombang P, gelombang P tinggi, dan gelombang P lebar. Beberapa contoh kondisi gelombang P absen seperti pada kasus atrial fibrilasi, atrial flutter, irama junctional, ventricular tachycardia, dan hiperkalemia. Contoh kasus gelombang P inversi ditemukan pada kondisi irama avijungsional, kasus irama jungsional, irama jungsional akselerasi, irama atrial ektopik, dan juga dextrokardial. Contoh kasus perubahan morfologi gelombang P, misalnya pada kondisi irama wandering pacemaker, kondisi irama multifokal atria, dan juga multifokal atrial tachycardia. Pada kasus gelombang P yang tinggi, P pulmonale, lebih umum ditemukan pada kasus right atrial enlargement, seperti pada pulmonary hypertension, atrial septal defect, tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation, dan cor pulmonale. Pada kasus gelombang P yang lebar atau P mitral, lebih umum ditemukan pada kasus left atrial enlargement, seperti mitral stenosis, mitral regurgitation, ventricular septal defect, aortic stenosis, systemic hypertension, dan kardiomyopati. Howdy guys! Access Plus adalah platform open access pembelajaran materi kedokteran atau kesehatan yang disampaikan dalam video animasi atau ilustrasi menarik yang singkat namun mudah dimengerti, mulai dari materi dasar kedokteran atau kesehatan sampai materi klinik.
Goal kami adalah membuat video sebanyak-banyaknya yang akan dihimpun dalam perpustakaan digital kami di accessplus.id, sehingga dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, yang bertujuan untuk preparing the future. Kalian bisa mendukung kami dengan cara subscribe YouTube kami, mengikuti sosial media kami, dan tentunya mengunjungi perpustakaan digital kami di accessplus.id.